Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua RW 09 Bapak Haji Edi Husin beserta Ibu RW yang telah berkenan untuk saya repotkan pada siang hari ini. Beliau memperkenankan untuk kami dari DPRD Kota Depok untuk datang dan mempersiapkan atau mempersilahkan kediamannya untuk dipakai untuk reses pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Dan yang terhormat para Ketua RT 1 sampai dengan RT 9 di lingkungan RW 09. Dan yang terhormat RT 1 yang diwakilkan oleh Ibu Sumiati, RT 4 Bapak Supriyadi, RT 5 Bapak Khairul, RT 6 diwakilkan oleh Ibu Nungki, RT 9 Bapak Didi, dan RT 02 RW 010 Bapak Iman yang juga sudah hadir, alhamdulillah, serta yang terhormat ibu-ibu kader PKK dan Posyandu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dengan tidak menyebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah juga hadir dari LPM Tugu Bapak Jakasih yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih Pak, tadi berserta dengan Pak Naman yang saat ini sedang mengecek lokasi, serta narasumber saya pada reses hari kali ini alhamdulillah ditemani oleh Pak Yoni dari Dinas Sosial, Yoni Febrian. Alhamdulillah sejak reses pertama beliau mendampingi untuk membantu juga memberikan penjelasan terkait hal-hal yang berkaitan entah itu bansos maupun hal-hal lainnya yang memang selama ini ada di masyarakat. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih diperkenankan untuk saya dapat bersilaturahim, untuk dapat bertemu langsung dengan Ibu dan Bapak warga di Kelurahan RW 09. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk bertemu, dan alhamdulillah ini juga ada teman-teman saya yang banyak membantu nih. Ada Pak Yaya, teman SD saya, SD Pasir Gunung Selatan 2, dulu satu sekolah dan ternyata tinggal di sini juga. Ini teman saya juga, Ipsa, yang akhirnya juga membantu kemarin ketemu pada reses pertama menjadi MC. Akhirnya pada hari ini saya juga minta daulat untuk membantu saya, terima kasih. Dan banyak juga alhamdulillah teman-teman yang ikut. Ada juga tadi Pak Mulyadi ya, yang juga hadir, teman SD saya juga, alhamdulillah. Dulu pada saat kami kecil, daerah sini masih sangat penuh dengan pohon-pohon ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya kecil, saya sering main-main ke sini karena masih banyak pohon belimbing juga ya Pak RW dan Pak Haji. Dan memang kita kebetulan dulu saya tinggal di Brimob waktu kecil, jadi sering sampai main-main ke sini karena rata-rata teman-teman SD itu banyak tinggal di sini. Dan ada juga teman saya satu lagi SD itu Pak Agus yang juga hadir, alhamdulillah. Baik Ibu dan Bapak sekalian, nostalgia pada masa kecil. Pada saat ini alhamdulillah mungkin kalau kita bicara masalah pandemi, sudah 2 tahun kita sama-sama merasakan pandemi yang menghantam bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dan tentu saja pandemi ini mengguncang semua sendi-sendi kehidupan kita yang memang mulai dari kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, pendidikan, maupun hal-hal semuanya yang berkaitan dengan kesehatan apalagi. Dengan pandemi 2 tahun ini banyak akhirnya kita tidak bisa bertemu dengan tetangga, yang akhirnya tetangga bukan hanya bersilaturahim tetapi akhirnya tetangga meninggalkan kita karena harus berpulang terkena COVID-19. Banyak suami yang harus kehilangan pekerjaannya, tidak bisa memberi nafkah kepada anak dan istrinya akibat pandemi. Banyak istri yang akhirnya harus menjadi tulang punggung bagi keluarga karena ditinggalkan suaminya akibat pandemi. Banyak istri juga yang harus menjadi tulang punggung bagi keluarga karena suaminya tidak bisa bekerja akibat pemutusan hubungan kerja karena pandemi. Banyak anak yang harus kehilangan orang tuanya karena orang tuanya juga meninggal akibat pandemi COVID-19. Banyak orang tua yang harus kehilangan anaknya
karena anaknya juga ikut berpulang akibat pandemi COVID-19. Banyak anak yang tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa belajar, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya akibat pandemi. Inilah yang 2 tahun ini menghantam kita. Ekonomi porak-poranda, seluruh masyarakat semuanya mengalami hal yang sama. Entah itu yang berkecukupan, entah yang mampu maupun yang tidak mampu. Karena memang pandemi yang luar biasa yang memang kita tidak tahu tiba-tiba bagaimana penanganannya, dan alhamdulillah setelah 2 tahun ini kita sudah bisa mulai meraba bagaimana caranya supaya pertumbuhan ekonomi bisa tetap berjalan, bagaimana anak-anak sudah bisa mulai sekolah, dan alhamdulillah juga vaksin sudah mulai digalakan, herd immunity sudah mulai juga di Kota Depok khususnya juga sudah mulai tumbuh, dan insya Allah sebentar lagi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun sudah bisa mendapatkan vaksin, karena dari BPOM sendiri sudah mengizinkan anak usia 6 sampai 11 tahun mendapatkan vaksin. Ibu dan Bapak sekalian, akibat pandemi selama 2 tahun ini banyak keluarga yang tadinya kehidupannya berkecukupan mau tidak mau akhirnya ekonominya menurun dan akhirnya masuk ke dalam golongan yang memang harus dibantu. Banyak masyarakat yang memang sudah dalam himpitan ekonomi, ekonominya sudah sulit, semakin sulit dan semakin tidak mampu akibat pandemi ini. Dan disinilah peran sentral dari Dinas Sosial dalam hal ini untuk menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan atau kebangkitan di kehidupan sosial atau ekonomi untuk membantu masyarakat. Kami di pemerintah Kota Depok, baik itu DPRD maupun pemerintah Kota Depok, berupaya mulai dari saat